Itu lagi. Sabar kau. Sabar kau. Dalam rangka ulang tahun Radio Gayung Utara, Pak. Ini harapan ke depan Bapak apa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, ini supaya penggemar lebih banyak lagi. Artinya dari RKU ini harus menyiapkan suatu program yang bisa menarik masyarakat untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga mereka juga bisa dapat mengetahui informasi tentang penyelenggara pemerintah dan pembangunan. Ya, kalau terkait dengan tahun politik, Pak, ini yang akan dihelat mendatang, Pak, bagaimana peran RKU, Pak, yang diharapkan? Pertama ya harus independen. Ya, independen artinya memperlakukan terhadap kedua pasangan calon ini secara adil. Ya. Jadi tidak membedakan. Jadi kalau misalnya seperti tadi ada pertanyaan dari pendengar itu bahwa ada pendidikan politik untuk dialog misalnya, Pak. Dialog itu paling tidak RKU ini menyediakan waktu kepada semua calon ini, waktunya sama. Oh gitu, Pak, ya. 1 jam, 1 jam. Iya. Kalau untuk perbedaan. Iya. Kalau misalnya untuk iklan kampanye, Pak, bisa tidak, Pak, RKU ini, Pak, ke depannya? Gini, untuk iklan ini kan perlu peraturan bupati ya. Untuk biaya dan lain sebagainya itu akan diatur. Iya. Nah, iklan kampanye ini sebenarnya bisa aja. Bisa ya, Pak, ya? Bisa, kalau iya. Ini bisa, tapi memang harus dipayungi dengan peraturan bupati. Iya. Kalau yang terkait dengan ini, Pak, apa regulasi supaya radio tadi menjadi pihak swasta? Kan ini kan di bawah Kominfo sekarang, Pak. Nah, ini yang dimaksud ini bagaimana, Pak? Supaya ini bisa. Kalau bisa udah ada lembaga yang mampu dan artinya bisa dikelola dengan baik, pemerintah bisa melepaskan, menghibahkan. Iya. Jadi begini, radio ini sementara ini dikelola oleh pemerintah karena di Gayung Utara tidak ada swasta yang mengelola radio. Oh gitu. Oh, berarti nanti ke depannya seperti dan menjadi kewajiban pemerintah. Oh iya, berarti seperti PDAM ya, Pak, ya nanti? Iya. PDAM, PLN kayak gitu, Pak, ya? Oh iya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya, lanjut, Pak. Dengan Kepala Dinas Kominfo, Bapak Gunawan, sambil makan, Pak. Bagaimana, Pak, ulang tahun RKU yang kedua, Pak? Cukup meriah dan tetap sederhana. Ini sebenarnya untuk menimbulkan semangat agar RKU ini dapat kita bangun menjadi lebih maju lagi, lebih profesional lagi, karena sesuai dengan cita-cita kita bahwa RKU itu kita berharap bisa menjadi lembaga penyiaran publik lokal menuju menjadi lembaga publik yang netral dan independen. Sebenarnya itu tujuan utamanya. Karena semangat lembaga penyiaran publik adalah seperti itu. Iya, oke, terima kasih, Pak. Lanjut lagi makan ya, Pak, dinikmati. Ucapannya, Pak, untuk Radio Gayung Utara, Pak, sambil makan. Ya, sambil makan ya. Iya, Pak. Tepatannya saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Gayung Utara yang kedua. Iya. Saya kira untuk media, berdirinya media itu kan ada caranya berhasil media itu hanya dua aja kan. Iya, Pak. Yang pertama bagaimana siaran ini bisa diterima masyarakat secara baik, secara jernih, secara merata gitu. Yeah. Ini memang mungkin menjadi tantangan Radio Gayung Utara. Iya. Itu yang mungkin ya itu yang tadi disampaikan kawan-kawan tadi informasi itu memang menjadi tantangan karena masih ada di daerah Kayung sendiri yang belum mendengarkan, belum bisa menikmati ya. Iya. Atau yang di tempat saya di Surabaya. Malahan ke Ketapang enak dengarnya. Tapi di sana itu memang menjadi tantangan. Iya. Tantangan suatu media. Yang kedua mungkin ya masalah isi siarannya.
Iya. Ya, ini harus bagaimana berkualitas, bagaimana bisa dinikmati masyarakat ini ya. Mungkin Iya. Radio Kayong Utara harus banyak mengadakan kerjasama dengan streaming dengan RRI misalnya ya. Oh gitu Pak ya. Yang benar- Supaya informasinya lebih banyak Pak ya. Iya, informasi yang dari RRI bisa disiarkan melalui RKU. Iya. Kira itu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut. Kepada RKU yang kedua, semoga kedepannya RKU semakin baik lagi dalam sajian-sajian beritanya, juga lebih berkualitas dan maju terus Radio Kayong Utara. Oke, terima kasih. Ya, slogan sama-sama. Ayo, yel-yelnya sama-sama. Ayo. Oke. Sahabat RKU kompak dan satu. Ayo, sahabat RKU. Kurang kompak. Sahabat RKU. Oke, sip. Oke, kita wawancara dengan salah satu penyiar senior kita, Mbak Novi. Iya. Mbak Novi, bagaimana Mbak Novi terhadap ulang tahun RKU yang kedua ini ucapannya? Saya Novi ngucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kayong Utara yang kedua. Harapannya ke depan semakin sukses, semakin jaya selalu. maju, Ya. selalu tetap mengudara apapun yang terjadi. Terus semangat. Selamat Oke. ulang tahun RKU. Terima kasih. Oke, kita wawancara dengan Kabid Penyiaran dari Komunikasi Informatika, Pak Lahwan. Oke Pak, ini bagaimana ulang tahun RKU yang kedua ini? Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa ini adalah banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu kita ke depan. Nanti maka dengan adanya peringatan ini kita mengharapkan banyak dukungan, saran-saran ataupun masukan-masukan jangan nanti akan kita gunakan untuk perbaikan ke depan. Oke, terima kasih Pak. Ya, selamat ulang tahun Pak. Sama-sama, terima kasih. Sambil makan Pak, mungkin mengucapkan selamat ulang tahun RKU Pak. Selamat ulang tahun RKU yang kedua. Semoga semakin maju dan sukses. Oke, terima kasih. Harapan Pak Camat kepada Radio Kayong Utara yang ulang tahun ini apa nih Pak? Ya khususnya untuk simpang hilir, saya mau itu dikembangkan Ya. luasan jaringannya. Ya, kalau untuk simpang hilir sendiri gimana Pak? Bisa nggak nangkap? Ada beberapa desa yang belum ditangkap, seperti Lulu Batu, terus Makan, dan juga beberapa desa yang lainnya. Oh, Ada gitu. sebagian yang sudah jelas dan sebagainya, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Oh gitu. Nah, jadi harapan kami, Berarti tidak stabil Pak ya? ya tidak stabil. Salah satu contoh tadi dari Rantau Panjang, Pak ya. Iya. Nah, seperti itu. Rantau Jadi Panjang harapan dari kami- Batu Barat juga berharap ada perluasan sinyal Pak ya? Ya, penguatan sinyal. Barangkali mungkin di beberapa kilometer ke depan, beberapa kilometer tertentu dipasang lagi semua sinyal. Begitu juga sampailah ke desa-desa tertentu. Iya, oke, terima kasih Pak. Ya, dengan Kepala Dinas Perdagangan Kayong Utara, Pak Azhari. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak Radio Kayong Utara nih? Mengingat tadi di beberapa tempat masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Nah, bagaimana harapan Bapak ke depannya? Mudah ke depannya kita dimudahkan rezeki, ada tambahan budget, entah itu baik dari pemerintah atau sumbangan pihak tiga dari Swasta, Pak, swasta, ya. kawan-kawan swasta.
atau ya kita juga berharap partisipasi masyarakat ya, seperti kita ketahui Aceh dulu ketika merebut kemerdekaan mereka ya patungan untuk membeli pesawat gitu. Semoga ya masyarakat KKU ya ada semangat seperti itu Bisa yang kita patungan harapkan. juga Pak ya? Bisa kita harapkan seperti itu ya. Dengan semangat gotong royong ya Pak ya? Nah, gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan itu yang harus kita tumbuh kembangkan kembali. Iya. Oke Pak, kalau kaitan dengan untuk publikasi yang ada di dinas Bapak ini kan berkaitan dengan potensi lokal. Nah, harapan Bapak apa Pak? Memang betul, Bung Huda. Kami terutama bagaimana meningkatkan mekanisme pemasaran produk-produk kerajinan masyarakat dan produk-produk olahan makanan dan produk industri lainnya, maupun kawan-kawan pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Dan kami juga membawahi pembinaan terhadap kawan-kawan pedagang. Nah, kami berharap adanya radio RKU memberi ruang kepada pelaku-pelaku usaha di Kayong Utara, terutama dari segi bagaimana mereka mekanisme memasarkan baik melalui iklan, karena jangkauan radio kita ini udah luas, sehingga mereka mudah untuk mempromosikan produksi-produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Mengangkat potensi dari pedagang-pedagang tadi ya Pak ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Silakan ucapan untuk Radio Kayong Utara. Ya, kami dari penyiar RKU mengucapkan selamat ulang tahun RKU yang kedua. Mudah-mudahan panjang umur dan juga selalu sukses, jaya selalu mengudara, dan penggemarnya juga banyak, dan selalu memberikan informasi-informasi yang sangat selalu ditunggu oleh para pendengar Radio Kayong Utara, khususnya di Kayong Utara, dan juga memberikan informasi-informasi yang update, juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk para pendengarnya, terutama yang remaja juga ya bisa mendengarkannya. Jadi inovasi, menjadi kreatif, semuanya pokoknya. Mudah-mudahan RKU mengudara. Yeay, selamat ulang tahun Kayong Utara, Radio Kayong Utara yang kedua. Selamat panjang umur, bye-bye. Yang pertama itu mengucapkan hari jadi Radio Kayong Utara yang kedua. Harapannya Pak? Harapannya ke depan semakin sukses, makin mengudara dan memperluas pada program ke depan, karena masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau siaran radio RKU sedangkan masyarakat ini, sehingga tadi kan didengar juga bahwa ada yang dari desa Nipa Kuning karena mendengar ada ulang tahun RKU, kemudian dia datang ke Rantau Panjang untuk mendengar. Ya. Air wawancara itu dengan Pak Bupati tadi. Saking kepengennya Pak ya? Saking kepinginnya dia, Iya. gitu kan, untuk mendengar RKU. Berarti harapannya jaringan nanti supaya dapat diperluas. Diperluas itu harapan kita ke depannya, dan kita harapkan semakin jaya lah untuk ke Ya, depannya. kalau untuk isi Pak, untuk isi daripada radio tersebut, konten-kontennya Pak, bagaimana Pak? Yang pertama entertain sudah cukup baik, cuman tinggal kita bagaimana untuk menyampaikan hasil pembangunan Kabupaten Kayong Utara ini kepada masyarakat. Berarti tentang pemerintahan ya Pak ya? Pemerintahan. Kalau dapat ditambah barangkali Pak ya? Intan lah begitu tentang menyampaikan informasi ini, sehingga masyarakat tidak miskomunikasi terhadap pembangunan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara.